Warga terdampak proyek tol Yogyakarta-Bawen boleh memanfaatkan sisa bangunan rumah, pohon, dan tanaman setelah terima uang ganti untung. Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan membagikan kabar baik buat semua, khususnya buat yang terdampak jalan tol Yogyakarta-Bawen. Dikarenakan warga terdampak proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen diperbolehkan untuk memanfaatkan sisa bangunan dan tanaman yang telah dibayar oleh pemerintah. Bagaimana informasi selengkapnya? Simak video ini. Akan tetapi, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, kalian akan mendapat update terbaru jika ada kabar selanjutnya. Pimpinan pejabat pembuat komitmen pengadaan tanah jalan tol Yogyakarta-Bawen, Chandra Anom, mengatakan, pemanfaatan kembali komponen rumah dan hal lainnya yang masih bisa dimanfaatkan merupakan hak warga. Adapun komponen yang bisa dimanfaatkan kembali meliputi kusen pintu dan jendela, genteng, keramik, pohon jati, dan pohon mangga, serta lainnya. Akan tetapi, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dilalui warga, seperti mengajukan permohonan kepada PPK. Itu semua diizinkan asalkan pengajuan permohonan pada PPK jika ingin memanfaatkan bagian atau keseluruhan bangunan yang dibayar dan menjadi hak negara untuk dipergunakan secara pribadi oleh warga berdampak tol Yogyakarta-Bawen. Proses pengajuan permohonan pemanfaatan kembali bisa dilakukan setelah pembayaran uang ganti rugi diterima oleh warga terdampak. Hal ini dikarenakan proses pemanfaatan tersebut harus melewati tahapan identifikasi, verifikasi, dibayar, dan dimanfaatkan. Karena kalau dilakukan sebelumnya, istilahnya sudah diinventarisasikan negara, justru nanti menjadi pelanggaran. Lebih lanjut, bahwa warga diberikan kelonggaran selama kurang lebih 100 hari untuk mengosongkan lahan yang terdampak pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen. Sedangkan bagi warga yang memang belum bisa pindah ke tempat tinggal baru karena pembangunan yang belum selesai, mereka dapat mengajukan permohonan kepada pihak terkait untuk perpanjangan waktu tinggal di rumah lama. Kabar baik ini adalah dari pihak jalan tol. Sedangkan dari warga terdampak juga ada aspirasi yang ingin disampaikan supaya seimbang dari dua arah. Dan berikut harapan warga. Diharapkan pembangunan ruas tol Yogyakarta-Bawen tetap memerhatikan kearifan lokal yang ada. Di antaranya, menyelamatkan makam-makam yang terancam tergusur, termasuk warga lingkungan Lonjong Desa Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, yang meminta agar pembangunan tol tidak mengusik situs makam yang ada. Ketua RT 1 RW 3 lingkungan Lonjong, Sugiarto, mengatakan, warga berharap agar pembangunan tol tidak menggusur makam leluhur yang berada di pemakaman umum Gunung Kendeng tersebut. Warga sendiri telah menerima sosialisasi di Balai Kelurahan Ngampin pada 23 dan 24 Februari 2022 kemarin. Dari sosialisasi itu diketahui pembangunan jalan tol bakal melintas di pemakaman umum seluas 3.000 meter persegi, sehingga warga khawatir jika proyek jalan tol tersebut bakal menggusur makam. Saat sosialisasi, tim pengadaan hanya memberi pemaparan soal denah, lebar jalan tol, pembangunan, proses pembayaran ganti rugi. Ketua RT 2 RW 3 Kelurahan Lonjong, Yuda Arianto, menyampaikan, kekhawatiran warga tidak hanya soal makam, tapi juga keberadaan 10 mata air yang selama ini dimanfaatkan warga. Sementara, warga tidak menolak adanya proyek tol tersebut, tapi harapannya aspirasi warga didengarkan, termasuk soal keberadaan makam dan sumber air tersebut. Jadi, ada komunikasi yang baik, tidak hanya satu arah, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari saat sudah mendekati konstruksi fisik. Perlu diketahui, proyek tol Yogyakarta-Bawen diestimasikan menghabiskan biaya 21 triliun, meliputi 7 triliun untuk ganti rugi lahan dan 14 triliun untuk pembangunan.
Kebutuhan lahan sendiri untuk seksi 1 sebanyak 1.299 bidang atau 526.203 meter persegi dengan kebutuhan dana UGK sebesar 905 miliar. Dengan panjang 75,82 km, tol Jogja-Bawen memerlukan lahan seluas 8.788.019 meter persegi. Uang yang dikucurkan untuk ganti rugi lahan sebesar 7,36 triliun. Sementara biaya pembangunan mencapai 14,26 triliun dengan periode konsesi selama 40 tahun. Konstruksi seksi 1 diharapkan selesai pada akhir 2023 dan target beroperasi tahun 2024. Peletakan batu pertama atau groundbreaking tol Jogja-Bawen dijadwalkan digelar di Tirto Adi, Melati, Sleman. Tol Yogyakarta-Bawen akan terhubung dengan tol Semarang-Solo dan tol Jogja-Solo. Jalan tol ini diharapkan dapat mengurai lalu lintas yang padat di jalan arteri, mendukung kawasan industri di koridor Unggaran-Bawen, serta pengembangan kawasan pariwisata Jogja, Solo, dan Semarang. Jalan tol ini direncanakan akan memiliki 4 interchange atau simpang susun. Tol sepanjang 75,82 km itu akan melewati Sleman, Magelang, Temanggung, dan Kabupaten Semarang. Mungkin itulah update informasi terkini yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Jika kalian suka video seperti ini, pantengin terus channel ini untuk mendapatkan informasinya secara detail. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.